Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, dan kita langsung ke informasi mengenai pemberangkatan haji tahun ini yang terdapat petugas yang tidak mudah, yaitu pengawasan dan pendampingan haji lansia. Mengingat regulasi tahun ini haji pendamping ditiadakan. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami ada Kang Maman Imanul Haq yang merupakan dari Komisi 7 DPR RI. Assalamualaikum, selamat siang Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 8 Mbak Maria. Mohon maaf, ralat Komisi 8 Kang Maman. Kang Maman, kami ingin langsung tahu bagaimana tanggapan dari Komisi 8 terkait dari dihapusnya pendamping haji tahun ini. Adakah solusi yang signifikan terkait penghapusan ini, Kang Maman? Ya, yang pertama tentu kita tahu bahwa haji tahun ini itu adalah kuota lengkap 100%, sekitar 220.000. Dari 220.000 itu ada 67.000 adalah lansia, artinya sekitar 30%-an. Ini yang menjadi fokus dari Komisi 8, termasuk kemarin ketika raker dengan Menteri Agama dan juga sehari sebelumnya dengan Dirjen Haji, bahwa Komisi 8 meminta agar pelayanan terhadap lansia ini dioptimalkan. Karena berbagai persoalan termasuk kita minta secara pendampingan psikologi. Karena banyak sekali lansia-lansia yang memang berangkat haji untuk pertama kali, keterasingan, kebingungan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mendengar bahwa ada pendampingan haji itu pun dihilangkan, kita meminta petugas-petugas lain dibekali. Sehingga ada penekanan dari Komisi 8, dari beberapa kunjungan termasuk pelatihan, misalnya kemarin kita ke Bekasi, lalu juga di beberapa tempat, beberapa kabupaten, lansia ini harus menjadi prioritas, sehingga Kementerian Agama sudah mencanangkan apa yang disebut dengan haji ramah lansia, dan juga menyediakan 4.000 layanan kursi roda yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, tapi kan biasanya para lansia ini didampingi secara one on one begitu ya, satu persatu dengan pendamping hajinya masing-masing. Ketika ini ditiadakan, bagaimana dengan resiko-resiko yang sudah disiapkan begitu? Bagaimana misalnya usulan atau solusi konkret dari Komisi 8 terkait hal ini, Kang Maman? Iya, kita tentu tahu bahwa di setiap rombongan haji ada petugas-petugas haji. Nah, petugas-petugas haji itu yang dibekali bagaimana mereka melakukan secara persuasif komunikasi dengan lansia, termasuk dari sisi psikologi mereka dibekali juga. Karena Kementerian Agama kita lihat mendatangkan beberapa psikolog yang paham banget bagaimana nanti cara menangani teman-teman lansia. Jadi walaupun tidak ada pendampingan person to person, kita yakin bahwa ada pendampingan yang terus-menerus secara grouping ya, tidak terlalu besar memang, grup kecil, termasuk pengontrolan misalnya untuk obat yang mereka harus terus disuplai setiap hari. Ini menurut Komisi 8 akan melihat di pengawasan pertama nanti apakah ini efektif atau tidak, berkaitan begitu banyaknya lansia di tahun ini dan juga karena kuota normal seluruh dunia. Beda dengan 2022 kemarin di mana kita hanya setengahnya atau sekitar 1 juta orang seluruh dunia dan tidak ada lansia, itu betul-betul sangat-sangat ideal. Nah, tahun ini kita akan melihat apakah para petugas yang ditugaskan pada tahun ini, walaupun mereka tidak melakukan pendampingan secara personal, akan mampu untuk mendampingi para tamu-tamu Allah yang lansia ini. Ya, sejauh ini Komisi 8 melihatnya bagaimana? Apakah petugas haji sudah memadai dengan jumlah haji lansia yang saat ini mencapai 33%? Ya, Komisi 8 melihat bahwa itu sudah memadai ya, karena beberapa yang bukan hanya lansia kan, yang harus diurus itu ada juga yang berisiko tinggi. Nah, kita meminta di setiap hotel setelah pengawasan kemarin misalnya sebelum Ramadan, setiap hotel ada semacam posko kesehatan, dan posko kesehatan bukan hanya kesehatan secara fisik, tetapi juga psikologi dan lain sebagainya. Dan kita berharap pengawasan itu akan terus menerus sehingga tidak ada petugas yang berleha-leha, tidak ada petugas yang mengabaikan tugasnya atau
atau dia malah sibuk dengan dirinya sendiri. Itu yang jangan terjadi, Mbak Maria. Ini menjadi hal yang menjadi tekanan Komisi 8 kepada Dirjen PHU bahwa petugas tahun ini memang harus ekstra optimal dalam melayani jamaah haji, terutama yang lansia dan yang risti. Baik, adakah misalnya treatment tertentu atau pengecekan secara berkala terhadap para lansia yang memiliki penyakit bawaan? Itu yang menjadi rasa tugas bahwa terus harus ada pengecekan terus berulang kepada para jamaah haji ini. Dan itu pun harus melibatkan bukan hanya petugas ya. Dalam beberapa manasik yang saya hadiri misalnya di beberapa tempat, saya selalu menekankan bahwa sifat ta'awun, gotong royong itu menjadi hal yang sangat penting. Bahwa kita tidak hanya berangkat membawa diri kita sendiri, tapi kita membawa orang-orang terdekat dengan kita, dan itu saling. Sehingga pembekalan bagi penanganan kesehatan terhadap psikologi tidak hanya dibebankan kepada petugas karena itu memang tugasnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Di sana ada kepala regu, di sana ada kepala kloter, di sana ada pembimbing dari daerah dan lain sebagainya. Ini dioptimalkan sehingga kata kunci gotong royong atau ta'awun itu menjadi kata kunci bagi pelaksanaan yang lebih baik. Baik, Kang Maman, kami juga ingin meminta tanggapan terkait naiknya ibadah haji yang signifikan di tahun ini. Bagaimana Komisi 8 memandangnya? Iya, kita tahu bahwa ini adalah kuota normal ya, 220.000 plus yang 8.000 atau sekitar 7.300-an yang disetujui kemarin di DPR, kuota tambahan. Ini memang harus menjadi hal yang bersifat ekstra gitu ya, sehingga penyelenggara haji dalam hal ini Kementerian Agama harus bersungguh-sungguh, harus lebih serius dalam melakukan penyelenggaraan ini. Istilah saya, sukses atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat tergantung yang pertama dari bagaimana cara kita melayani para jamaah lansia. Yang kedua, dari mana kita melayani secara keseluruhan jamaah ini merasa betul-betul kehadiran dari penyelenggara, termasuk juga skema atau sistematika yang dibangunnya. Jadi jangan sampai kembali ada jamaah haji yang tiba-tiba ngurung diri di kamar, merasa dikucilkan, merasa ditinggalkan, merasa tidak diajak ke masjid oleh temannya dan lain sebagainya. Disinilah peran-peran ketua-ketua regu, ketua kloter, disinilah koordinasi yang penting dari seluruh petugas-petugas dan para senior-senior yang berangkat, sehingga jamaah haji betul-betul menjadi sarana kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling gotong royong dalam kebaikan dan nilai-nilai kebajikan. Baik, Kang Maman juga kalau begitu sebagai penutup, apa kiranya yang perlu diperhatikan para jemaah haji yang akan segera berangkat untuk melangsungkan ibadah haji tahun ini, di tahun yang bisa dibilang ini penuh tantangan, Kang Maman, daripada tahun-tahun sebelumnya? Ya tentu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji dan jadilah tamu-tamu Allah yang penuh keyakinan, penuh optimisme, penuh kebahagiaan. Jangan terlalu diliputi oleh pesimisme, ketakutan dan lain sebagainya. Yang kedua, marilah kita menjaga kesehatan, karena bagaimanapun kesehatan menjadi nomor satu. Jangan orang beribadah karena nafsu, tetapi lihat juga bagaimana kita mempersiapkan terutama untuk puncak haji, Al-Hajju Arafah. Dan yang ketiga, kita pun harus bergotong royong, serta tentu poin terakhirnya menunjukkan kita sebagai duta masyarakat Muslim Indonesia harus terlihat Muslim yang disiplin, Muslim yang ramah, Muslim yang menghargai perbedaan, Muslim yang menjauhi kata-kata kotor dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun haji adalah etalase seorang Muslim di luar negeri. Muslim Indonesia yang dikenal ramah, Muslim Indonesia yang dikenal santun harus diperlihatkan di sana. Lebih dari itu, kita berharap para petugas, terutama Kementerian Agama, untuk menunaikan tugasnya sebaik-baiknya, jangan hanya ngurus dirinya sendiri, tapi uruslah para jamaah demi kebaikan. Siapapun yang mengurus tamu Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang kali ini.